Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sairil azmani ibratan nahmaduhu subhanahu wa ta'ala nashkuruhu ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk malam ini kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam lanjutan kajian ini tidak lupa, karena bab ini adalah bab tentang zikir dan doa, karena harapan kita sebenarnya ketika kita tidak bisa mengatasi problematika kehidupan kita, maka jalan yang terbaik adalah jalan menuju Allah, yaitu zikir. Jadi mengingat Allah dan meminta. Jadi dalam kelanjutan ini ada berbagai macam banyak zikir yang dituntun oleh Rasulullah SAW, berbagai macam, baik yang pendek atau yang panjang. Dan insya Allah dalam kitab ini kebanyakan yang pendek-pendek dan kita mudah mengamalkannya, mudah melafalkannya, dan gak ada alasan untuk tidak melaksanakan, karena tidak mungkin hidup kita itu dijalani hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita saja. Maka ada kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kelanjutan hadis yaitu wa an Juwairiyah binti Al-Harith qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law uzinat bima qulti mundul yaum lawazanathunna. Jadi kalau seandainya kamu timbang amal-amalan ini, maka dari hari ini tidak bisa membandingkan mana yang lebih berat. Maka kalimat-kalimat ini yang berat bobotnya. Jadi laqad qultu, sudah aku katakan setelah kamu 4 kalimat. 4 kalimat yang ini bobotnya berat. Berat di timbangan. Meskipun kamu timbang di dunia ini, apa itu? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jadi subhanallah wa bihamdi yang selalu kita baca itu ringan. Jadi subhanallah wa bihamdi, jadi sebanyak-banyak, sampai sebanyak-banyak makhluknya. Kemudian keridhaan Allah juga ada di dalam kalimat itu, dan timbangan arasnya kalau dibandingkan dengan kalimat ini, maka bobotnya lebih baik, lebih berat kalimat ini, subhanallah wa bihamdi wa midada kalimatih, dan banyaknya kata-kata tidak bisa dibandingkan dengan kata subhanallah wa bihamdi. Ini bobotnya berat, ini ringan. Jadi kalau ada apa-apa setelah sholat, baca aja subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segenap pujiannya. Ini bagian dari tauhid juga. Tauhid mengagungkan asma'nya, yaitu asma Allah. Asma, salah satu dari asma dari 99 asma. Maka amalkan salah satu, bisa semuanya ke 99. Jadi nggak ada alasan kita tidak melakukan itu, meskipun hanya 100 kali, atau misalkan setiap waktu juga bisa sebenarnya. Jadi jangan menunggu kita dalam kesulitan, jangan menunggu kita terhimpit oleh keadaan, maka ingat itu penting agar apa? Agar menepis, agar melapangkan dada, melapangkan pikiran, dan melapangkan keadaan kita. Maka harapannya jalan keluar akan datang dengan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalimat-kalimat ini, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, ini gambaran betapa mudah dilakukan tetapi timbangannya sangat berat. Jadi kalau dibanding dengan problematika kita tidak ada apa-apanya. Jadi tidak ada yang lebih berat daripada kalimat ini. Rasulullah sudah mengajarkan, tinggal kita melaksanakan. Kata-katanya pendek dan mudah, khafif, ringan di lisan kita. Jadi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, subhanallah wa bihamdi. Ini. Selanjutnya, wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatu sholihah
La ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini kata-kata yang akrab di telinga kita. Al-baqiyatus sholihah, ucapan-ucapan yang kekal, yang baik. La ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang sering dilakukan, ini yang terbaik, ini yang kekal. Jadi sampai ketika kita di dunia, yang dinamakan siksa dunia itu bisa keruwetan, bisa kesulitan, bisa hambatan yang ada di hidup kita. Maka yang paling untuk bisa menepis itu al-baqiyatus sholihah. Jadi lawan dengan kekekalan. Yaitu apa? Kalimat-kalimat agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Di samping yang hadis yang sebelumnya, subhanallah wa bihamdi. Jadi kita sering mengucapkan ini. Coba kita belajar bukan hanya di lisan saja, coba dimantapkan. Jangan ambil membutuhkan waktu yang lama, sebentar yang penting dawam. Jadi pendek yang penting dawam, rutin. Dan itu mantapkan, tumakninahkan pikiran dan hati kita agar fokus kepada kalimat-kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW. Agar apa? Intinya adalah terlepas dari permasalahan kita di hidup ini, dan juga semoga Allah mudahkan ketika waktu sakaratul maut. Karena kalimat-kalimat ini kecenderungan adalah kecenderungan yang sangat kekal, dan ini bisa menjadi bekal kita ketika menghadapi problematika kehidupan kita ini. Jadi ada subhanallah wa bihamdi, ada la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak sebenarnya kalimat-kalimat yang sering kita dengar ternyata dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau naruh misalkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah boleh. Mau di yang belakang mau ditaruh depan boleh, asalkan lengkap dia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh subhanallah wa bihamdi? Boleh. Itu yang sering kita dengar, tapi Rasulullah anjurkan agar kita melakukan. Jadi kalau tidak bisa yang panjang, maka lakukannya yang pendek-pendek. Kalau tidak bisa lama, maka lakukan dengan sebentar, yang penting dawam. Jadi harapannya itu. Jadi nggak ada, di samping mengingat Allah juga siapa tahu dengan kalimat yang kekal itu Allah ringankan beban kita, agar apa? Agar problematika teratasi dengan secepatnya. Wa an Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah arba', la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ahabbul kalam, ucapan yang dicintai di sisi Allah itu ada 4. Dari mana saja kamu memulai boleh. Misalkan memulai alhamdulillah kemudian subhanallah. Misalkan kamu memulai la haula wala quwata billah, setelah itu subhanallah, boleh. Jadi mau dimulai mana saja itu boleh. Bi ayyihinna bada'ta. Jadi kalimat-kalimat yang enggak bisa membahayakanmu. Jadi bahaya potensi yang di luar kita, membahayakan kita, tidak bisa ketika kalimat-kalimat ini kita baca. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mau dimulai dari mana saja boleh. Maka kalimat ini yang akan menepis bahaya-bahaya yang mungkin karena apa? Ada hambatan dari luar. Siapa tahu dengan kalimat-kalimat yang kita baca ini bisa bahaya, bisa ditepis, bisa dihindarkan dengan kalimat ini. Karena ini yang diajarkan Rasulullah. Maka mantapkan keyakinan ketika membaca, bukan hanya sekedar di dalam lisan saja. Bukan hanya kita asal melafalkan saja, maka mantapkan pikiran. Kalau tidak kuat lama, maka sebentar saja, tidak apa-apa. Yang penting dawam itu. Jadi ahabul kalam pembicaraan yang Allah cintai, ilallah, kepada Allah itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah,
puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Ini kalimat-kalimat yang sering kita baca, yang sering kita dengar. Maka inilah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa kadang kita asal ngomong aja kesulitan itu tidak pernah atau mungkin susah untuk terhindar, karena kita tidak pernah melatih diri kita agar tumakninah pikiran dan hati kita. Jadi kita membaca waktu kita butuh saja. Jadi ketika sudah tidak butuh, kita asal-asalan aja. Jadi makanya dawamuha wa in qallat, ya istiqomahnya, dawamnya, keterus-menerusannya, meskipun itu sedikit, itu tidak masalah, daripada banyak tetapi setahun sekali. Jadi itu. Jadi coba dilatih. Karena ini adalah kalimat-kalimat kata-kata yang bobotnya sangat luar biasa. Jadi kalau Rasulullah yang tercantum di sini kalau tidak penting untuk kehidupan kita, maka tidak mungkin tercantum dan disuruh untuk melafalkan kalimat-kalimat ini. Maka ini penting karena ini pendek-pendek. Nah, bahkan la yadurruka bi ayyihin bada'ta. Jadi enggak membahayakan kamu. Mau dimulai dari mana? Jadi kesulitan kita karena kita yakin dengan asma Allah, maka semoga permasalahan itu terhindar dan teratasi dengan segera. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Jadi wahai Abdullah bin Qais, tidakkah aku tunjukkan kepadamu yaitu simpanan dari simpanan-simpanan surga? Apa itu ya Rasulullah? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi la haula wala itu kalau kita melafalkan la haula wala seolah-olah kita menyimpan kekuatan. Ketika kita di saat tidak mampu, maka kekuatan itu akan kembali ke kita. Itu terjadi sampai itu hari kiamat. Jadi kan turingan di lisan, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa. Jadi kalau panjang, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Harus dari billah ya, harus dilengkapkan, harus billah. Jadi kalau panjang, billahil aliyyil azim. Itu sebagai simpanan. Jadi ketika melafalnya itu seolah-olah kita menyimpan sesuatu, menyimpan kekuatan. Suatu saat kalau kita tidak mampu, suatu saat kalau kita tidak bisa menyelesaikan, maka harapannya simpanan-simpanan ini yang akan menyelesaikan. Jadi kalau saya sering misalkan setiap Jumat itu la haula wala quwata illa billah sampai 1000 kali, sampai 1000 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sampai 1000 kali. Itu setiap malam Jumat. Jadi kalau misalkan tidak bisa seperti itu, maka semampunya saja. Karena ini lafal yang ringan. Tapi kanzun min kunuzil jannah, ini adalah simpanan dari simpanan-simpanan surga. Gak ada lain yang kita harapkan. Semua menginginkan problematika kehidupannya akan selesai. Dan semua orang pasti ingin menginginkan hidup kita itu lapang, hidup kita itu makmur, hidup kita itu bahagia. Maka janganlah kita bermalas-malas kalau hanya melafalkan kanzun min kunuzil jannah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka jangan sampai dilewatkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muttafaqun alaih. Jadi ditambah dari An-Nasai, la malja'a minallah illa ilaihi. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah. Itu harapan kita satu-satunya. Jadi kalau kita sering melafalkan itu seolah-olah kita menyimpan energi, menyimpan kekuatan. Suatu saat kalau kita tidak mampu, suatu saat ketika kita kesulitan, maka simpanan itu yang kita minta ke Allah. Karena kita sudah meminta kekuatan dari awal sebelum masalah itu datang. Kita sudah meminta agar apa? Agar ke depan, bukan hanya ke diri kita saja, sampai anak cucu kita, jangan sampai kesulitan. Jadi kesulitan yang bisa mengatasinya, bukan yang tidak bisa kita atasi. Jadi ketika kesulitan itu bisa teratasi, siapa tahu kesulitan itu menjadi ujian. Ketika kita lulus ujian, maka derajat kita semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.